SMK Negeri 3 Tanjung Pinang. Nah, kalau boleh Pak kenalan dulu. Baik, selamat siang. Nama saya Inu Aditya Auza. Saya mengajar di sini mata pelajaran Sumpah Pemuda yang ketiga, membimbing bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Jadi Pak, di sini saya menanyakan mengenai pembayaran pajak. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih sama Bapak, Bapak tahu nggak sih sebenarnya apa pembayaran pajak itu apa? Bahan ajar itu merupakan bahan yang berisi materi pokok atau pokok pembahasan yang disiapkan oleh saya menyampaikan bahan itu kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Terus jenis bahan pelajaran apa yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran khususnya pelajaran bahasa Indonesia di kelas yang saat ini diajar? Bahan ajar itu kan ada dua, ada cetak dan non cetak. Kalau bentuk cetak sudah jelas adalah buku pedoman, ada buku guru, ada buku siswa. Kemudian bisa juga masuk situ bahan ajar cetak maupun. Kemudian ada bahan ajar mencetak seperti apa, misalnya rekaman kode dan lain sebagainya. Umumnya yang saya gunakan di SMK 3 itu dua, yaitu buku sama modul. Pak, bagaimana Bapak merencanakan bahan ajar untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas, khususnya di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang ini? Apakah ada teknik atau metode yang digunakan dalam menyusun bahan ajar tersebut? Yang jelas kalau menyusun bahan ajar tadi kan saya dapat dari bahasan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Pada saat saya lulus itu ada tujuan pembelajaran yang harus saya yakin. Tujuan pembelajaran bahan pembelajaran itu agar sampai kelas didik itu saya melampiaskan atau menggunakan yang namanya media pembelajaran. Nah, agar anak tertarik, media pembelajaran yang bisa saya gunakan adalah media pembelajaran PowerPoint. Media pembelajaran itu kan bisa tulis, bisa menggunakan PowerPoint, itu kalau sama ya. Itu yang saya lakukan. Nah, nanti di dalam media pembelajaran itu ada namanya lagi alat peraga. Contohnya, jika saya menggunakan media PPT atau media PowerPoint, bahan ajar pembelajaran, media pembelajaran sama alat peraga pembelajaran. Ini beda nih, beda fungsi. Kalau bahan ajar pembelajaran berarti bahan yang akan saya ajarkan kepada peserta didik. Untuk memudahkan memfasilitasi saya gunakan media pembelajaran. Bahan ajarnya dimasukkan dalam media pembelajaran. Media pembelajaran yang selalu saya gunakan adalah PowerPoint. Di dalam ini ada teknik alat peraga. Alat peraga yang saya gunakan. Contohnya PPT-nya PowerPoint ini hanya visual. Saya harus menggunakan suara. Nanti saya menggunakan alat namanya recorder atau audio visual. Itu audible supaya ada suaranya. Faktor yang saya pertimbangkan yang jelas adalah yaitu faktor keadaan peserta didiknya. Karena kita akan melakukan dari tiga sisi pengambilan. Intinya namanya proses diagnostik. Jika saya melakukan diagnostik peserta didik untuk menemukan gaya belajar peserta didik, terdapat tiga. Ada peserta didik yang bisa melalui penglihatan masuk pembelajaran, ada yang bisa melalui pendengaran, jadi dia mendengar, jadi masuk kinestetik. Jadi saya melakukan itu. Dari situ baru menjadi faktor penentu untuk saya menggunakan bahan ajar. Yang visual itu saya menggunakan PowerPoint. Gambar yang untuk audible, untuk pendengaran itu saya menggunakan rekaman atau ada voice suara dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Mengajar tentu kan melalui kalau di kurikulum tertentu kan berbicara daripada silabus. Tapi sekarang kan di dalam kurikulum merdeka kita melalui CP itu artinya capaian pembelajaran. Nama lainnya mungkin KI, kompetensi. Kemudian dari teknik analisisnya menjadi TP.
tujuan pembelajaran. TP itu tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka. Kalau di kurikulum merdeka 13 tadi dari CP ditarik jadi TP, pindahkan menjadi palu tujuan pembelajaran. PTP sekarang namanya adalah silabus. Dari situ lalu cara menerapkan bahan ajar tersebut dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran di bahasa Indonesia di kelas itu seperti apa? normal biasa, membawa PowerPoint, membawa PowerPoint, tampilkan di depan kelas, kemudian strategi melakukan penyimakan atau literasi, itu yang dilakukan. Nanti oleh guru yang punya perintah kepada pengajar yang ada di gunakan di dalam kelas dan mereka melakukan kegiatan misalnya diskusi dan lain sebagainya. Terus Pak, karakteristik siswa yang diajar itu seperti apa? Ya beda-beda, tadi saya bilang ada yang bisa dengan melihat masuk pelajaran, ada yang bisa dengan mendengar masuk pelajaran, ada yang bisa langsung praktek dia masuk pelajaran, ada yang bisa dengan melihat langsung bisa praktek, ada yang bisa dengan mendengar dia langsung bisa praktek. Terus Pak, kira-kira dalam penyusunan bahan ajar itu ada nggak ya Pak kendala yang Bapak alami gitu? Nggak ada. Ajar aja. Iya, yang ada kendala itu sertifikasi. Terus kalau misalnya jika terjadi faktor solusi yang diambil ketika menemui kendala dalam penyusunan bahan ajar itu Bapak menanggapi? Ya, katanya di sekolah ini kan ada namanya induknya MGMP, musyawarah menggunakan pelajaran. Nah, proses MGMP ini kan dipecah-pecah lagi di bawahnya. Bisa ada IHT, bisa ada professional lesson center atau dikatakan dengan pondok di pelajar. Saya selalu berkolaborasi dengan kawan memecahkan masalah. Kira-kira saya boleh Pak mengenalkan bahan ajar? Boleh, tapi di laptop. Boleh minta softwarenya nanti? Ini apa ya? Jadi ini Ada yang minta aja. yang dicek Ini contohnya. boleh Pak untuk kopi. coba itu bapak ada bapak tapi bapak Kayaknya. Terus kan Pak, kan ini bahan ajarnya nggak ada. Terus apa yang menjadi fokus utama dari bahan ajar? Karakteristik yang ada dimensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Hasil bahan pembelajaran ini yang berdasarkan mengubah peserta didik yang sekarang dikenal dengan P5. Ya. Ketiga, profil belajar mengajar. Nah, rinciannya proyek. Oke. Lalu bagaimana bahan ajar ini akan dievaluasi akademik? Bagaimana? Ya biasanya dengan tingkatan bahasa Jawa, dengan komunitas belajar tadi, itu dijadikan materi. Terus bagaimana guru akan memberikan dukungan atau pelatihan dalam penggunaan bahan ajar? Bagaimana guru akan diberikan? Ya, biasanya kan di sekolah akan mengadakan PAT seperti ini, atau pemasukan tapi kita melakukan dulu dari tertentu yang bisa Bagaimana bahan ajar ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa? sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mungkin nanti mungkin bosnya. Tadi Pak ini jelas. Oke, sekian aja acara saya. Maaf apabila ada kesalahan kata.